Salam harmoni dengan alam. Hari ini kita akan mengunjungi teman saya yang sehari-hari dia punya aktivitas yang sangat padat, tapi dia masih menyempatkan diri untuk mau memilih profesi sebagai petani. Dan ini justru memberi semangat kepada mereka yang mau mengikuti vlog ini, dan semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Salam sukses, kita menuju ke lokasi pertaniannya. Areal pertanian hortikultura ini milik teman saya, Hilarius Ato nama lengkapnya, yang biasa disapa Hila. Figur humanis yang keseharian dalam 2 tahun belakangan ini dipercayakan oleh masyarakat menjadi wakil rakyat. Beliau tidak melupakan jejak pekerjaan yang diwariskan oleh orang tuanya sebagai petani. Di tengah kesibukan sebagai wakil rakyat, beliau masih menyisakan waktu untuk menggarap lahan seluas 1,5 hektar di tengah areal garapannya yang berada di Kelurahan Mobeli. Tempatnya tidak jauh dari rumah beliau. Lama perjalanan, jika berjalan kaki hanya sekitar 10 menit, kita sudah bisa mencapai lahan, dan sambil kita mengintari kali sebagai sumber pengairan yang hidup sepanjang musim. Ketersediaan air inilah yang disalurkan menuju ke kebun yang ditanami komoditi hortikultura, antara lain kangkung, kacang panjang, jagung manis, dan jagung pulut. Kebiasaan ini sering dilakukan dengan tidak mengabaikan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, dan ini dilakukan secara seimbang dan gembira. Prinsip beliau, jabatan ini milik rakyat, maka tanggung jawab untuk memberi contoh agar apa yang kita omong sama dengan apa yang kita buat pada ruang kebijakan sebagai wakil rakyat, dan contoh bertani sebagai bentuk konkret dari membangun kesadaran masyarakat. Bagi Pak Hila, bertani adalah hobi dan menanam adalah kegembiraan, sementara pelayanan kepada masyarakat adalah pilihan keberpihakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bertemu langsung dengan beliau. Selamat siang Pak Hila. Selamat siang. Apa kabar? Baik kawan. Ini kelihatannya lagi beraktivitas dalam bidang pertanian ya? Ya biasa kita isi waktu. Sudah berapa lama ini? Kalau untuk urusan tanam ini baru setahun. Tahun lalu mulai. Tapi untuk urusan berkebun sejak saya lahir sudah memang. Sebagai petani ya? Petani tulen? Iya. Bapak petani, jadi dilanjutkan dengan anaknya juga. Anak turut mewarisnya. Pak Hila, saya tanya dulu ini. Pak Hila ini kan lagi beraktivitas sebagai wakil rakyat. Iya. Apakah dengan aktivitas ini tidak mengganggu? Kalau tidak diatur secara baik waktunya, pasti mengganggu. Tetapi ritme mengurus tanaman, mengurus kebun, saya sudah atur sekitar dengan berupaya untuk tidak mengganggu tugas pokok, tugas pelayanan yang sementara dipercayakan, itu yang menjadi prioritas utama. Kalau ini adalah tugas sampingan yang memang tidak diprioritaskan, tapi juga tidak terabaikan. Ini berarti karena hobi menjalankan aktivitas, karena orang tua petani dibiasakan dengan selalu orang tua beraktivitas petani, maka dijalankan hobi ini sebagai sampingan, tapi juga bukan mengabaikan yang namanya pertanian sebagai pilihan. Benar sekali teman. Memang bertani, berkebun itu menjadi bagian dari hidup saya. Bagian hidup saya ya, ada urusan-urusan lain yang memang saya harus kembali kepada habitat orang tua saya, terutama lahir dari bapak mama yang menjadi petani tulen. Kemudian dalam hari ini, dalam situasi apapun, dalam kapasitas apapun, ya ini menjadi bagian yang
tidak bisa dipisahkan dari hidup saya. Komoditi apa saja yang ditanam di sini, Pak Ila? Kalau di sini dulu biasanya jagung, jagung, tetapi setelah saya berkeinginan untuk melanjutkan apa yang diwarisi Bapak, ini saya kembali ke kacang panjang. Kacang panjang ada kemarin jagung manis, ada juga labu, ada juga kangkung, ada juga ketimun dalam satu lahan ini. Ini yang saya sejak tahun lalu kita mulai aktivitas untuk coba memanfaatkan areal yang lahan yang terkesan dibiarkan untuk tidur saja. Sudah ini berapa luas ini lahannya? Ini kurang lebih 1 hektar lebih, 1 sampai 1,5 hektar. Warisan orang tua ya? Warisan orang tua. Ya, ini berarti semangatnya melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tua dengan tidak mengabaikan tugas dan fungsi pokok sebagai wakil rakyat. Benar. Saya mau tanya Pak Hila, ini kira-kira tujuannya kemana ini? Maksudnya Pak Hila apakah mau membagi semangat ini kepada orang ataukah ini memang semata-mata tujuannya untuk selain menanam tapi juga dampak ekonomi? Memang pertama sekali untuk menghargai jasa orang tua, maka saya perlu lakukan ini untuk mengenang kembali almarhum yang sekedar saya ingat membesarkan saya, menyekolahkan saya dengan urusan tanam menanam, baik di lahan kering maupun di lahan basah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini saya lakukan dalam rangka memberi spirit, memberi motivasi, contoh. Kita tahu bahwa contoh ini kan memberi dorongan, memberi motivasi tidak harus dengan kata-kata, tapi dengan tindakan lapangan perlu saya lakukan. Target pertama adalah minimal rumpun keluarga untuk mengetahui dan termotivasi bahwa ternyata bekerja seperti ini ada banyak manfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga terlepas daripada urusan-urusan itu secara ekonomi juga saya merasa cukup. Paling tidak dari setahun lebih saya jalankan ini income-nya lumayan, bisa menutupi biaya produksi, biaya tanam, dan kemudian ada saving untuk urusan-urusan lain juga. Semangat saya. Pak Hila, dalam aktivitas ini dibantu tidak dengan personil, misalnya ada keluarga yang membantu atau Pak Hila jalani sendiri? Jujur kalau untuk kerja memang saya menjadi ujung tombak. Tapi kalau kemudian dalam pekerjaan tertentu dan butuh tenaga yang cukup, waktu yang harus saya atur, kadang saya butuh bantuan dari ponakan, dari kakak adik untuk sekedar membantu meringankan aktivitas ini. Karena kalau saya sendiri nanti kembali ke tadi, tugas pokok bisa terabaikan. Terganggu. Ini berarti Pak Hila sebagai animatornya untuk memberi semangat kepada yang lain, bilang ayo mari sama-sama kita kerja, kita sama-sama bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang punya nilai manfaat kira-kira. Benar. Memang lebih seperti itu teman. Oke, terima kasih Pak Hila. Sukses. Kalau misalnya boleh sekali lagi nanti kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih Pak Hila. Siap kawan, saya juga berterima kasih karena sudah datang berkunjung di sini. Dan memang bukan hanya teman saya yang datang, setiap tamu saya yang kemudian layak saya ajak ke sini, biasanya tempat nongkrong dengan teman-teman, dengan tamu, ada di kebun ini. Saudara, harmoni dengan alam, hari ini Pak Hila, teman saya, memberi semangat yang justru berbeda. Di samping aktivitasnya sebagai wakil rakyat, beliau menyempatkan diri memberi motivasi, replikasi, dan menjadi animasi yang baik untuk siapapun. Kalau mau berusaha, tentu jangan pernah segan-segan. Pertanian adalah pilihan, menanam adalah gembira. Terima kasih, selamat siang, sukses untuk kita semua. Kebiasaan bertani dan menanam ini rasanya sudah dilakukan selama 2 tahun. Dari hasil garapan komoditi hortikultura,
Sebagian dijual ke pasar yang rata-rata permintaan kebutuhan sayur sangat tinggi. Sebagian diperuntukkan untuk konsumsi di rumah sendiri. Hari ini, Pak Hila sudah memulai kepada kita. Hendaknya menjadi contoh yang baik buat siapa saja, bahwa profesi apapun yang kita lakukan bukan soal bisa atau tidak, tapi hari ini apakah kita mau mulai atau tidak. Untuk temanku Pak Hila, sukses untukmu. Semoga apa yang teman lakukan memberi manfaat lebih buat orang tua kita yang ada di kampung, termasuk saya sendiri sebagai petani. Terima kasih, sukses.